Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis yang beranggotakan Ahmad Zainal Abidin, Dia Ajwarini, Muhammad Naufal Fikrian Nur, Rafael Julius Yahan, Reinhard Renadinata. Nah, dalam video ini kami ingin membahas analisis PESTEL pada sektor asuransi kesehatan di PT Lipo General Insurance Tbk. Sebelum kita memasuki ke analisis PESTEL-nya, berikut kami sampaikan profil singkat dari perusahaan PT Lipo General Insurance Tbk. PT Lipo General Insurance Tbk dibentuk pada tanggal 6 September 1963. Perusahaan ini bergerak pada bidang usaha asuransi yang melakukan kegiatan usaha pada jasa asuransi non-jiwa konvensional dan jasa asuransi selain asuransi jiwa. Adapun produk yang ditawarkan perusahaan ini yaitu asuransi kesehatan dan asuransi non-kesehatan. Pada bagian politik, awal mulanya itu adanya program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Kemudian pemerintah menggandeng perusahaan asuransi swasta atau komersil untuk terlibat juga mengambil peran dalam program JKN ini. Dengan melalui pengembangan kebijakan beda biaya dan urun biaya yang merupakan pengembangan kebijakan program JKN dengan berbasis kebutuhan dasar kesehatan atau KDK. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 51 tahun 2018 untuk mendukung sinergitas ini. Dan kemudian Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia telah melaksanakan sebuah diskusi dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan biar ada Coordination of Benefit atau COB. Adapun gambaran dari COB tersebut ketika pemakai yang menjadi pasien itu sakit dapat ditanggung oleh BPJS untuk manfaat dasarnya, dan apabila pasien tersebut juga memiliki asuransi kesehatan swasta atau komersial, maka dapat dibayarkan selisihnya oleh perusahaan penerbit polis asuransi kesehatan yang dia punya. Selanjutnya, ekonomi. Ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian pada PT Lipo General Insurance, yaitu tingkat pendapatan nasional, tingkat inflasi, dan yang paling berpengaruh sekarang adalah masalah pandemi COVID-19. Ketiga faktor ini tentunya akan berpengaruh terhadap produk asuransi kesehatan pada PT Lipo General Insurance. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional. Pada PT Lipo General Insurance, asuransi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan naiknya pendapatan nasional, maka konsumsi untuk produk asuransi kesehatan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di suatu negara menjadi penyebab kurangnya permintaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan. Untungnya, di Indonesia sendiri, tingkat inflasi dari tahun ke tahun memang ada sedikit kenaikan, namun tidak besar sehingga tidak terlalu berdampak bagi produk asuransi kesehatan. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Selama awal tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 tersebar luas di seluruh Indonesia, produk asuransi kebanyakan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan penurunan premi asuransi dan meningkatnya nilai klaim yang berdampak buruk bagi perseroan. Namun di samping hal tersebut, pandemi COVID-19 menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya asuransi kesehatan, sehingga tidak heran ketika pertengahan tahun 2020, minat pembelian asuransi kesehatan meningkat selama pandemi, dan nasabah untuk PT Lipo General Insurance mengalami peningkatan. Dan selama tahun 2020, perseroan juga mengalami penurunan klaim sebesar 10,98% dari tahun sebelumnya, peningkatan premi asuransi kesehatan berkisar Rp700 miliar, dan peningkatan laba sebesar 60,71% dari tahun sebelumnya, yang dimana labanya ini kebanyakan diperoleh dari pendapatan investasi dan premi yang dibayarkan nasabah mereka investasikan di pasar finansial seperti bank untuk meningkatkan laba. Analisis selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Salah satu faktor sosial yang berpotensi terhadap penciptaan pangsa pasar bagi setiap bidang usaha di sebuah negara adalah peningkatan jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satu kebutuhan yang meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada adalah kebutuhan di dalam bidang asuransi kesehatan. Di dalam bidang asuransi kesehatan, PT Lipo memberikan beberapa program. Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Sun Life Asia Health Index pada tahun 2019,
seperti yang dikutip dalam situs marketers.com, menunjukkan adanya peningkatan signifikan menjadi 73% jumlah penduduk Indonesia yang menyadari pentingnya kesehatan. Hal ini memberikan dampak positif bagi PT Lipo General Insurance di dalam bidang asuransi kesehatan. Pola hidup juga berdampak positif terhadap PT Lipo General Insurance di dalam bidang asuransi kesehatan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat lebih banyak mengasuransikan dirinya untuk bergabung dalam asuransi kesehatan PT Lipo General Insurance. Untuk bagian teknologi, perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi digital setelah dimulainya pandemi yang semakin membatasi kontak fisik. Upaya yang pertama adalah kegiatan usaha yang sudah berbasis digital. Hal ini dibuktikan dengan adanya platform digital untuk memasarkan serta sebagai basis pelayanan asuransi bagi nasabah, yaitu website www.lipoinsurance.com. Upaya yang kedua yaitu adalah fitur digital untuk melayani nasabah semakin bertambah. Contohnya diantaranya adalah pembayaran cashless, transaksi di rumah sakit melalui QR Code, kontak center yang dapat dihubungi 24 jam penuh, polisi elektronik, serta personal medical assistant. Upaya yang terakhir yaitu adalah perusahaan mengadakan berbagai event digital, baik untuk nasabah maupun untuk agen asuransi. Event tersebut contohnya diantaranya adalah webinar seputar COVID-19 untuk nasabah, webinar untuk produk asuransi bagi agen, serta peluncuran aplikasi asistensi bagi nasabah yang bernama Lipo Insurance Agent Virtual Assistance atau yang disingkat sebagai LAVA. Kemudian tentunya keadaan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Pengaruh yang pertama yaitu adalah ancaman pencurian data dan informasi pribadi yang tertera dalam polis asuransi perusahaan serta pembayaran cashless. Ancaman ini telah diakui dan diantisipasi oleh perusahaan yang komitmennya ditunjukkan dalam kebijakan mutu dan keamanan informasi yang terdapat dalam website perusahaan. Pengaruh yang kedua yaitu keadaan teknologi kesehatan yang ada di Indonesia terhadap net berasuransi. Salah satu cara untuk menilai tingkat teknologi kesehatan yaitu dengan membandingkan tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia dengan dunia. Indonesia memiliki tingkat kesembuhan 77,3%, sedangkan tingkat kesembuhan rata-rata di dunia adalah 75,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi kesehatan Indonesia sudah memadai dan dapat meningkatkan niat berasuransi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa perusahaan berhasil membukukan premi asuransi kesehatan yang meningkat setelah pandemi. Masuk ke faktor legal. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan PP 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Undang-undang tersebut diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya mendukung industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, dapat bersaing, amanah, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya dukungan pemerintah tersebut menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan pengembangan usahanya di bidang asuransi. Environmental atau lingkungan. Adanya pola bahwa berbagai pemangku kepentingan itu memiliki peran penting dalam mewujudkan keberlanjutan usaha perseroan. Maka Lipo Insurance terus mengusahakan agar dapat memenuhi semua kebutuhan dari berbagai kelompok pemangku tersebut dengan adanya pelaksanaan berbagai jenis program tanggung jawab sosial lingkungan dari perseroan. Pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik, di mana mereka melakukan pengelolaan tanggung jawab akan lingkungan, yaitu yang pertama, penggunaan material-material serta energi yang ramah lingkungan, yakni dengan penghematan kertas, listrik, dan air, dengan menggantinya menggunakan sensor otomatis. Dan yang kedua, sistem pengendalian limbah. Adapun pengelolaan limbah pada perseroan ini terrealisasi dengan menerapkan program 3R dalam mengelola sampah, pengurangan kantong dan botol plastik, serta disediakannya air galon di masing-masing ruangan, dan terus adanya himbauan kepada karyawan untuk menggunakan botol minum yang dibawa masing-masing. Selain itu, perseroan juga memberikan layanan untuk pengaduan terhadap lingkungan yang ada, di mana pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Departemen General Service yang tentunya mereka akan memberikan tindak lanjut pada setiap pengaduan yang masuk dengan baik dan profesional. Serta PT Lipo General Insurance ini juga terus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya dengan mengadakan berbagai program, seperti melakukan pemeriksaan secara berkala kepada seluruh karyawannya, melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan alat perangkap nyamuk dan fogging nyamuk, menyediakan alat pemadam api ringan, memberikan pengarahan rutin kepada karyawan terkait menjaga kebersihan di lingkungan kantor,
serta memberikan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun. Nah, itu tadi teman-teman video tentang analisis PEVEL pada sektor asuransi kesehatan di PT Lipo General Insurance Tbk. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.